Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Hamdan Hasibuan MPD sebagai dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Strategi dan Evaluasi Pembelajaran PAI. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana IAIN Padang Sidimpuan dimanapun bapak-bapak atau ibu-ibu ya berada. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Evaluasi pembelajaran adalah sesuatu hal yang sangat urgen, sangat penting untuk kita lakukan. Sebab evaluasi dipandang sebagai masukan-masukan untuk kemudian kita mengetahui di mana titik lemah dan kekuatan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar. Kemudian pentingnya evaluasi dalam pembelajaran mengakibatkan seseorang tenaga pendidik atau guru harus memiliki persiapan dan kompetensi yang baik tentunya, baik dari segi perencanaan pembelajaran, dari segi kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran, dari segi penguasaan terhadap bahan ajar, dari segi penguasaan guru terhadap kelas, juga kemampuan melakukan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi peserta didik yang sangat menentukan dalam konteks perencanaan berikutnya atau kebijakan perlakuan terhadap peserta didik terkait dengan konsep belajar tuntas. Evaluasi sendiri berasal dari kata evaluation, bahasa Inggris ya, yang lazim diartikan dengan makna penafsiran atau penilaian. Kata kerjanya evaluate, diartikan menaksir. Sementara itu di dalam bahasa Arab, evaluasi disebut al-takdir bermakna penilaian. Akar katanya al-qimah bermakna nilai. Dengan demikian, educational evaluation sama dengan at-takdir at-tarbawi. Diartikan sebagai penilaian dalam pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dalam referensi yang kami baca bahwa di dalam Al-Quran terminologi evaluasi pendidikan terdapat 4 makna. Yang pertama, al-hisab atau al-muhasabah. Akar katanya berasal dari kata hasabah yang berarti menghitung atau hisab, gitu ya. Al-Ghazali mempergunakan kata ini dalam menjelaskan tentang evaluasi diri atau suatu upaya mengoreksi dan menilai diri sendiri setelah melakukan berbagai aktivitas. Kemudian yang kedua, al-hukum. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kemudian yang ketiga, al-fitnah. Secara bahasa al-fitnah adalah yang berarti al-imtihan, pengujian atau eksperimen, pengujian dan eksperimen. Jika dikatakan al-ikhtibaru wa tajribah, itu berarti emas itu diuji kadarnya. Kemudian yang keempat, al-bala. Secara bahasa al-bala berarti al-ikhtibaru yakunu bil khairi wasyarri. Ujian yang bisa berupa kebaikan dan keburukan. Artinya bala itu bisa berupa anugerah, juga bisa berupa bencana. Kemudian mengapa evaluasi itu dilakukan? Atau apa tujuan evaluasi itu? Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Dengan evaluasi yang kita lakukan terhadap proses pembelajaran, ini diharapkan bisa merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program-program pendidikan yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas metode yang kita gunakan.
Jadi metode apa yang paling tepat, yang paling efektif kita gunakan untuk peserta didik, maka evaluasi adalah salah satu cara terbaik untuk memperoleh data-data tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa peserta didik itu yang cerdas dan siapa yang kurang cerdas. Dengan evaluasi ini kita bisa melihat rankingnya, sehingga kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Apakah motivasinya, atau metodenya, atau bahan ajar yang bisa lebih tepat sasaran. Kemudian yang keempat, untuk mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis. Artinya, evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi sebagai dasar, sehingga data yang kita buat itu bisa kita susun secara sistematis. Yang kelima, mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Dengan adanya evaluasi ini, kita bisa mendorong para peserta didik untuk bersaing secara sehat. Tentu dengan motivasi-motivasi yang dibutuhkan memang kelihayan atau kepandaian atau ketelitian daripada seorang pendidik. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. Artinya setelah kita sampaikan materi ajar itu, sejauh mana perkembangannya atau sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Maka evaluasi ini adalah salah satu cara untuk mengetahui itu. Yang ketujuh adalah untuk mengetahui tepat atau tidaknya seorang pendidik atau guru dalam memilih bahan ajar atau memilih metode yang digunakan untuk penguasaan kelas, kemudian yang digunakan untuk bagaimana agar anak-anak bisa menangkap materi ajar yang kita sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Yang kedelapan adalah sebagai laporan tentunya terhadap orang tua santri kita atau orang tua peserta didik kita dalam bentuk raport, dalam bentuk ijazah, piagam, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, domain hasil belajar. Apakah itu dari sikap segi kognitifnya, afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Kemudian ruang lingkup yang kedua, sistem pembelajarannya. Baik dari program pembelajarannya, kemudian proses pelaksanaan pembelajarannya, itu semua termasuk dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, proses dan hasil belajar. Prosesnya, kesiapan gurunya, kesiapan peserta didiknya, komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik, tugas dan dampak negatif yang peserta didik terima dari metode, bahan ajar atau materi yang kita sampaikan. Kemudian kompetensi, termasuk dalam hal ini adalah dasar mata pelajaran, rumpun pelajaran, lintas kurikulum, tamatan dan pencapaian keterampilan hidup. Selanjutnya, prinsip evaluasi pembelajaran. Ini juga hal yang sangat penting dalam evaluasi pembelajaran. Tidak boleh lari dari prinsip-prinsip ini. Dalam makalah kami cantumkan ada 9 ya. Yang pertama, valid. Artinya evaluasi pembelajaran itu kita lakukan betul-betul dengan data yang valid. Tidak ada rekayasa atau tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada unsur suka atau tidak ada unsur bagaimana agar mudah dikerjakan dan lain sebagainya. Sehingga data yang ditemukan atau data yang kita peroleh itu harus valid. Kemudian yang kedua, berorientasi pada kompetensi. Jadi kompetensi itu memang harus menjadi orientasi kita dalam evaluasi. Yang ketiga, kontinu atau berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang keempat, menyeluruh. Jadi evaluasi pembelajaran ini harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti bisa hasilnya tidak maksimal jadinya. Kemudian bermakna. Jadi evaluasi itu dilakukan dengan bermakna. Kemudian yang keenam, adil dan objektif. Seorang pendidik atau guru harus melakukan evaluasi itu secara adil dan objektif. Tidak ada pilihan atas dasar suka atau tidak, kemudian atas unsur-unsur yang lain, sehingga membuat penilaian evaluasi kita tidak adil dan objektif.
Kemudian evaluasi itu harus terbuka, transparan. Kemudian evaluasi harus kita lakukan secara ikhlas. Dan yang terakhir harus praktis. Praktis ini maksudnya agar kita mudah kemudian membaca, kemudian menyusunnya secara mudah. Kemudian sistem evaluasi pembelajaran dalam pendidikan Islam dalam hal ini ada 5 poin yang kami buat. Yang pertama adalah untuk menguji daya kemampuan peserta didik terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi. Artinya evaluasi pembelajaran dalam pendidikan Islam bukan hanya sekedar menyampaikan pesan materi pelajaran, tetapi juga untuk menguji daya kemampuan para peserta didik itu setelah kita berikan materi ajar, sejauh mana mereka mampu untuk menghadapi problema-problema kehidupan. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana para peserta didik itu mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau pengamalan agama daripada peserta didik kita. Kemudian yang keempat adalah untuk mengukur daya kognisi hafalan hafalan peserta didik dari pelajaran yang telah diberikan kepadanya. Jadi kita dengan evaluasi ini, sistem evaluasi kita bisa mengukur sampai sejauh mana penguasaan materi yang telah kita sampaikan. Yang kelima, memberikan semacam tabsyir atau berita gembira kepada peserta didik kita yang sudah melakukan hal-hal yang baik. Dan sebaliknya juga memberikan semacam iqab atau siksa bagi yang beraktivitas buruk. Siksa ini bukan berarti memberikan hukuman, tetapi juga bisa memberikan gambaran-gambaran tentang dampak negatif yang akan dia terima kelak manakala dia melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran adalah ada 4. Yang pertama evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui memantau hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Yang kedua evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar selama 1 semester misalnya. Kemudian evaluasi penempatan, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Kemudian evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik berupa kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang ditemui oleh peserta didik dalam proses belajar pembelajaran gitu ya. Kemudian langkah-langkah evaluasi, ada 10 langkah evaluasi yang kami catat dalam makalah kami. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua menyusun kisi-kisi soalnya. Yang ketiga telaah atau review dari dan revisi soal. Yang keempat uji coba atau try out. Yang kelima penyusunan soal. Yang keenam penyajian tes. Yang ketujuh scoring atau skor atau penskoran dan yang kedelapan pengolahan hasil tes. Kesembilan pelaporan hasil tes, dan yang terakhir pemanfaatan hasil tes. Kesimpulan, bapak-bapak, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang saya hormati, kesimpulannya adalah evaluasi dalam pendidikan Islam secara umum memang sangat berguna, baik bagi pendidik, baik juga peserta didik, kepada para peneliti, ahli fikir pendidikan Islam, kemudian yang terpenting juga pengambil kebijakan pendidikan Islam. Jadi untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Saya pikir itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. Hamdan Hasibuan MPD, kemudian kritik dan saran dari rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana lokal C. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.